Seberapa kuat Pak apa ini sistem yang sudah dirasuki mereka, kekuatan mereka itu, PKI Gaya Baru itu saat ini? Kalau pada waktu pemerintahan Pak Jokowi, mereka sudah kuat sekali. Sudah kuat sekali. Saya sudah inventarisasi fakta di lapangan, munculnya PKI baru 26 kejadian. Cuman kemarin yang saya sampaikan di radio baru 16, karena terlalu lama nanti 16. Contoh misalnya, siapa yang meminta TAP MPRS 25 dihapus? Apa kita yang minta? Kan mereka. Kemudian Rita Sinteng, aku bangga menjadi PKI. Kemudian minta negara minta maaf kepada PKI, ya. Dan ini sudah dikeluarkan Kepres nomor 17 tahun 2022 ya? 22. Berarti udah 22. Sudah banyak sekali dan sudah berhasil ya. Berhasil karena memang dikasih karpet merah oleh Jokowi. Tidak mungkin kalau dia bukan keluarga PKI ngasih karpet merah. Tidak mungkin. Sebelumnya presiden kan tidak memberi karpet merah, tidak bisa muncul. Padahal kalau dia mau muncul 2004 sudah muncul. Jadi memberikan karpet merah itu merupakan tanda yang kuat bahwa Jokowi makin meyakinkan keturunan PKI. Ya, apalagi Rekatnya yang ngomong, tidak mungkin Jokowi berani sama saya podo-podo PKI ini. Terus waktu saya di penjara itu Pak, saya itu pernah protes keras kepada kepala penjara. Soal apa? Soal fotonya Jokowi sama Yusuf Kala itu. Ternyata fotonya Jokowi ini nggak ada putihnya, merah doang. Gitu. Saya protes, kalau Bapak nggak berani biar saya turunkan itu di penjara Blora. Oleh karena itu, insiden itu saya sampai dipindah ke penjara Selawi itu. Itu gambar itu, ya, gambar peristiwa presiden itu produk resmi Sekretariat Negara. Ya, apanya Pak? Nggak ada merahnya. Benderanya merah putih itu nggak ada putihnya, merah semua gitu. Komunis dong. Itu lambang. Itu kan sinyal yang kuat sekali. Nah, sekarang masalahnya ini dari mana? Dari Sekretariat Negara. Lah kita tanya siapa waktu itu mensesneknya Pratekno kan? Nah ini kita dapat clue soal Pratekno itu kira-kira kedekatannya dengan apa dengan Jokowi itu. Dia memang kerabatnya, tapi melihat kejadian bendera ini nggak bisa. Maksud kerabatnya apa itu? Memang kerabatnya. Memang ada hubungan darah Iya. antara Jokowi dan Iya. Pratikno. Iya. Ada nggak ada? Ada. Rocky Gerung, tanya Rocky Gerung pernah pernyataan itu. Ya, nah, bagi saya tidak cukup kekerabatan biologis toh, karena Pratikno memberikan produk bendera yang Jadi maksudnya kekerabatan ideologis. ya Emosional Iya. saya melihatnya. Emosional. Iya. iya. Enggak, yang cuma saya baca adalah yang ini para pembela Jokowi, para termul ini kan ngomong, kayak gitu aja diributkan, itu kan bisa aja kesalahan teknis. Ya, tapi kesalahan teknis ini dibikin oleh siapa? Sekretariat Negara, gitu. Waktu itu kepala penjaranya juga nggak bisa ngomong apa-apa, dari lapas juga nggak bisa ngomong apa-apa. Waktu itu ada tamu dari Dirjen Lapas gitu, ya. Saya ngomong aja, kalau ini nggak Anda turunkan sekarang, saya sendiri yang akan turunkan. Gitu. Ya, itu insiden yang perlu saya buka. Tahun berapa itu Pak? Waktu saya di penjara pertama, Berarti 2017. Ya. Nah itu. Jadi, Apa ini maksudnya fotonya? ya. Oh iya bendera Iya. merah ya. Iya, benderanya nggak ada putihnya. Coba di zoom dulu di zoom. Oh ini baru Tadi tahu saya- nih. Makanya dari tadi saya Itu diam. dari mana Ini itu? memang hebat emang Jokowi. Namanya kita Memang kau kawan-kawan PKI kan kau. sempat mencari itu kan. Memang kau Nah, ini keturunan maksudnya PKI. itu, yang dimaksud ini dari mana nih? Jadi ini waktu itu dipasang di penjara di aula itu. di Blora. Ya. Emang di mana-mana itu. Gak sadar aja Tahun saya. 2017 di penjara Blora. Sampingnya Yusuf Kala ini. Nah, di sampingnya Yusuf Kala Ada ya. merah putih. Nggak ada juga. Nggak ada juga Yang merah putihnya. putih cuma merah Coba doang. sini satu-satu. Jadi sengaja dilipat. Jadi sengaja dilipat sedemikian rupa supaya Sehingga putihnya nggak kelihatan. Ya kalau ceritanya sih mungkin begitu ya. Ini kan bulan September Pak.
Jadi 30 September nanti kita akan memperingati tragedi itu. Jadi cocoklah ini. Oke, lanjut lagi Pak. Ya, Pancasila itu kan diusulkan untuk menjadi Ekasila. Bukan ketuhanan yang Maha Esa, tapi ketuhanan yang berbudaya. Kemudian menjadi gotong royong. Itu kalau tidak gagasan dari orang-orang PKI kan tidak mungkin dari kita sampai ke sana. Jadi itu Bapak duga itu buah pikiran dari mereka yang mendukung PKI. Gitu. Iya. Itu memang apa itu jadi tujuan daripada PKI. Kemudian agama jangan di apa itu urusan negara. Agama urusan pribadi. Agama tidak boleh ikut campur tangan. Kemudian sekolah madrasah di dalam undang-undang Sikdiknas supaya dihilangkan undang-undang madrasah. Pelajaran sejarah mengenai PKI tidak perlu ditulis. Kemudian G30 SPKI, PKI-nya sudah dihilangi. Ini macam-macam semua. Itu terjadinya pada saat Jokowi menjadi presiden. Presiden sebelumnya tidak muncul itu. Tidak muncul. Nah, ada 26 yang saya tulis itu. Ini membuktikan bahwa memang Jokowi memberi peluang. Tidak mungkin kalau dia tidak ada ikatan emosional dengan PKI memberi peluang. Tidak mungkin. Karena presiden sebelumnya tidak pernah seperti itu. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Kemudian mengenai apa itu siapa dan bagaimana Jokowi. Dan saya pernah menulis, saya dagang juga bahwa Jokowi itu sejak menjadi gubernur DKI sampai presiden yang kedua kalinya kan bukan dari PDIP. 100% bukan PDIP. Kalau dari PDIP tidak mungkin Jokowi mempunyai sikap seperti ini. Sejelek apapun PDI, rasa nasionalisme itu yang paling tinggi. Iya. Saya katakan paling tinggi. Jadi juga harus kita pujikan pada Ibu Megawati. Betul. Ya. Jadi menurut Bapak PDIP ini nasionalismenya Paling tinggi. Iya. Paling tinggi. Ini saya buktikan. Termasuk saya orang PDIP juga dulu karena Saya nasionalis. buktikan nanti. Nah, ini yang mau disusupi PKI itu. Jadi seolah-olah jadi PDIP yang mau disusupi. iya dong. Sudah disusupi. Sudah ya, sedang Sudah disusupi. dan sedang. Pak. Antara lain ya Jokowi. Jadi PDIP patut kita puji karena sekarang mengusir Jokowi itu bukan karena orangnya ya, toh. Tapi PDIP tentu akan sudah mengamati betul orang ini sebenarnya siapa gitu loh. Waktu Jokowi menjadi presiden, kursinya PDIP hilang di Solo, hilang 10 dari 30 kursi menjadi 20. Kemudian PDIP di tingkat pusat yang tadinya bisa mencalonkan sendiri di bawah Jokowi 16,7%, tidak bisa menemui. Memang dirusak. Siapa yang merintah rusak? Terutama dari Amerika. Karena Amerika tidak menghendaki suatu negara itu mempunyai kekuatan nasionalis yang kuat. Jangan sampai. Maka yang diorbitkan oleh Amerika dari beberapa informasi dari adalah Jokowi. Amerika menghendaki presiden di setiap negara itu yang lemah, yang mudah dikendalikan. Oh, pasti. Ya, maka yang dipilih adalah Jokowi. Menurut beberapa teman, memang sudah dibina sejak Jokowi menjadi wali kota di Solo. Bahkan ada yang mengatakan sebelum menjadi Jokowi pun sudah mulai dibina oleh Amerika. Sebelum menjadi Jokowi. Sudah. Dengan Sebelum masuk menjadi wali kota. wali kota. Sebelum jadi. Nah, Keren sih. dengan masuknya di LBP pegang saham. Itu sudah mulai. Pada saat Jokowi menjadi gubernur, itu kan Bu Mega tidak menghendaki. Kamu belajar dulu di Jawa Tengah, karena Bu Mega sudah punya calon putih, Ya, ya kan? itu saya tahu Ya, banget. tapi oleh Pak Prabowo datang ke Solo. Kalau Bu Mega tidak mau, kamu tak obligan. Senang tuh Jokowi. Kemudian dia tuh tujuannya mau mencari kedudukan. Ya. Nah, di situ ada pertemuan 5 orang di Jakarta. Satu-satunya teman namanya Bambang Sapono. Lanjut Pak. Maka sejak menjadi gubernur DKI, dia sudah visi misinya sudah tidak seperti visi misinya PDI, sudah dikuasai oleh oligarki kapital. Nah, versi saya, siapa oligarki kapital itu?
versi saya, satu konglomerat hitam, terutama para koruptor. Kedua, 9 naga. Kemudian yang ketiga, para pengkhianat bangsa. Pengkhianat bangsa itu yang dia hidup di lingkaran istana. Ini pengkhianat. Ada masalah apa, Ruh? Kemudian yang keempat, hampir semua ketua partai politik di tingkat pusat. Hampir semua. Hampir semua ketua partai politik ini masuk di oligarki kapital. Hampir semua. Bayangkan kekuatannya luar biasa. Termasuk Bahlil, Pak. Ya sudah semua itu. Kekuatan finansial, Personal banget sama Bahlil. kekuatan finansial, dan yang terakhir di pilkada dibiayai oleh Cina komunis. Wah, kurang apa kekuatannya itu? Maka siapapun juga tidak bisa untuk melawan kekuatannya Jokowi karena di belakangnya ada kekuatan yang luar biasa. Nah sekarang ini walaupun Jokowi itu sudah bukan presiden, tapi ini bisa ada. Oligarki kapital masih ada, Cina masih ada. Maka kita sulit. Gerakan-gerakan yang selama ini ya mengendaki Jokowi, tangkap Jokowi dan nanti termasuk saya juga. Bahkan dalam bentuk konvoi ya. Tidak mudah kalau itu diserahkan pada pemerintah. Yang harus mengadili adalah rakyat. Oke. Bentuk realnya bagaimana, Pak? Saya punya konsep macam-macam. Kalau tak buka di Tapi sini mungkin gagal. belum Belum saatnya. Iya, Belum saatnya. bagus dong. Oh, iya. Tapi saya percaya Pak Usman ini kan beliau pelaku politik sejak lama loh ya, Dan 64. sejak 64. Jadi pelaku Jadi sejarah. dirahasiakan dulu nanti, Pak ya. Iya. gerakan realnya. Karena dunia seperti ini, saya 6 bulan dididik. Namanya oleh Kolonel Pitu Soeharto, anak buahnya Limpo Topo. Ini loh, dunia informan seperti ini, dunia intelijen seperti ini, spionase seperti ini, saya diberitahu semua. Jadi bagi saya, tidak sulit. Tinggal nanti modalnya 2, kemauan dan keberanian. Rakyat. Rakyat. Nah, Ya, saya ngomong, mungkin masih ingat tulisannya, Pak Prabowo, jangan air susu dibalas dengan air putih. Saya pribadi, yang kuat agama saya, tidak menghendaki uang mesti kayak apa kok balas saya. Tidak boleh. Tidak boleh. Jangan Pak Prabowo. Kamu sudah banyak berutang budi pada Jokowi. Kamu diam. Rakyat yang bergerak. Tapi kamu tutup mata, tutup telinga. Sikonnya saat ini belum memungkinkan. Sikon ini yang mampu menciptakan adalah Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo sudah menciptakan sikon, lampu kuning, persiapan. Untuk lampu hijau, maju. Yang Berarti- berarti demo yang kemarin itu bukan itu. Bukan itu pergerakan rakyat itu. bagi saya itu adalah apa itu akan membelokkan tujuannya golongkan Prabowo. Oh, justru gitu, Pak. 100% saya yakin ya pengalaman saya. Demo yang kemarin Demo sampai yang- membakar DPRD Tanggal, Solo. tanggal 25, tanggal berapa lagi? 29 ya? 29 itu. 25, 29, 25, 26 sampai 30 lah. Ya. Jadi gerakan-gerakan semua itu yang semula itu murni. Ya. Ini kalau kita mengangkat tangkap dan adili Jokowi, Ya. hampir semua kita siap. Ya. Kalau itu dimunculkan dulu, kita gerak. Ya. Habis itu dimasuki. Masuk. Saya pengalaman tahun 74. Ini yang memberitahu yang mendidik saya masalah intelijen tadi. Waktu itu kan pertarungan antaranya Pak Limpo Topo sama Jenderal Jenderal Sumitro. Sumitro. Jenderal Sumitro di pihaknya Amerika. Mahasiswa digerakkan memusuhi mengenai produknya Jepang. Didiamkan oleh Pak Sumitro. Diam itu jangan di Malang. Iya. Pak Sumitro bagaimana Solo, Jakarta gerak. Enggak, aku mau menyelesaikan dulu tugas di Malang. Bayangkan. Karena yang bergerak adalah anak buahnya Pak Sumitro. Dimasuki sama grup khusus 1 orang. Obong-obongan. 3 kali semua itu.
merusak. Itu malari itu toh. Malaria. Permainan-permainan ini kan saya pelajari. Dan masih banyak lagi permainan yang lain. Masih banyak permainan yang lain. Tapi belum. Saat ini saya baru konsentrasi seperti tak kirim jenengan. Pak Prabowo mengatakan bahwa saat ini Indonesia di persimpangan jalan. Cuman tidak di-breakdown oleh Pak Prabowo seperti apa. Saya melihatnya di persimpangan jalan itu sedang jadi tarik-menarik kekuatan Amerika sama Cina. Tapi kemarin saya di forum diskusi khusus mengenai apa itu gerakan globalisasi. Pak Osman tidak pernah. Kalau versi saya, pengalaman zamannya Pak Harto, karena Pak Harto sudah mulai memihak kepada rakyat, orang asing tidak mau, harus jatuh. Karena pendekatan Pak Harto pada waktu itu di samping rakyat kepada umat Islam luar biasa. Amerika nggak mau, harus jatuh. Nah ini juga gitu. Ini adalah permainan Amerika. Kalau dia mengatakan bukan terserah kamu. Maksudnya ini itu apa? Demo kemarin? Demo mulai tanggal 25 itu skenario-nya Amerika. Karena Amerika ya dan Cina tidak senang sama Prabowo. 100% tidak senang. Yang dikehendaki adalah Ganjar Pranowo. Alhamdulillah kok Megawati sadar ya. Kan dibina Jokowi hampir 2 tahun. Iya, menjadi bola salju. Oh, Pak Ganjar ini dibina oleh Pak Jokowi. Pak Ganjar ini dibina oleh Pak Jokowi. Hampir 2 tahun. Itulah Ya, karena itu yang diharapkan oleh Amerika dan Cina. Yang jadi itu Ganjar. Alhamdulillah kok Bumega itu cerdas. Diambil Bumega. Siapa calonnya? Tidak mungkin ambil Anies. Terpaksa mengambil Prabowo. Prabowo kamu tak jadikan, tak jamin jadi, tapi anak saya harus di situ. Karena Bu Mega tidak mau wakilnya Ganjar Gibran ya. Ya, Pak. Bu Mega dulu nggak mau wakilnya Ganjar itu Gibran. Tidak mau, udah mau. Intinya Mega ini sudah mendapat laporan intelijen yang percayalah Jokowi itu bahaya. Gitu loh. Bahaya. Maka tadi ini Prabowo ini bagi saya hidupnya saya sampaikan juga kepada ring satunya. Ini seperti telur juntaan dulu. Saya untuk jatuhkan Prabowo nggak lama. Kan sudah terpenuhi. Kan sudah terpenuhi 4 unsur. Yaitu 1 rakyat. Ya. 2 kekuatan partai politik, bukan politik ya. Partai politik. Ya, PSI. Dia bisa mengajak partai lain. Ya. Yang ketiga unsur militer, ya saya tidak katakan, jadi cari sendiri siapa. Kemudian yang keempat keterlibatan Amerika. 3 unsur terpenuhi, Amerika tidak bisa. Wow. Tidak bisa. Jadi apa Pak? Nasibnya Pak Prabowo Subianto ini di ujung tanduk. Betul. Kalau tidak berhati-hati, 4 unsur sudah terpenuhi. 4 unsur terpenuhi. Maka sekarang ini saya konsentrasinya bagaimana untuk membentengi Pak Prabowo ini. Ya. Pak Prabowo. Dan alhamdulillah ya, Habib Rizik 4 hari yang lalu tegas. Amankan Pak Prabowo. Siapapun yang goyang kita hadapi, kita habisi. Wah, itu keren juga itu. Sudah, ini berarti konsolidasi umat sudah tercipta. Saya sampaikan pada yang satunya, tidak usah khawatir begitu. Sebab kekuatan yang paling hebat itu kekuatan umat Islam. Bukan militer, bukan teknologi, bukan apa. Untuk di Indonesia ya. Ya, setuju saya. Ya. Jadi Habib Rizik udah berkata seperti Sudah, itu. nanti tak kirim videonya. Ada kok itu. Kalau Pak Janes memang selalu update soal Habib Rizik. Jadi, tapi di luar dari itu Pak, saya mau mengarah ke tuntutan 17.8. Bapak sudah baca ya? Itu masih simpang siur. Ada potensi untuk mendiskreditkan Pak Prabowo. Jelas. TNI kembali ke barat. Ya. Itu Kok tiba-tiba ada itu gitu loh. Nah, itu tanda tanya. Siapa yang ngomongin TNI? Siapa yang ngomongin Ada yang barat? mampu membentuk gerakan PKI itu hanya TNI Angkatan Darat sama umat Islam. Setuju. Ya. Jadi di dalam kita menyikapi narasi
Ini kita harus pinter, Pak. Ya. Kalau kita nggak pinter, terjebak kita. Terjebak. Saya begitu melihat flyer tanggal 25 apa itu September. Wah, ini bahaya ini flyernya. Ya. Tidak ada penanggung jawabnya. Tidak ada. Tapi kok bisa menggerakkan seperti itu? Apa pernah terjadi pada saat Jokowi? Jadi presiden? Tidak pernah. Waktu Jokowi menjadi presiden, hanya paling 5 kota yang menggoyang. Jakarta, Solo, Jogja, kemudian Malang, kemudian Bandung. Itu pun bukan rakyat. Tapi ini berapa puluh kota kabupaten atas nama rakyat. Atas nama rakyat. Iya. Dan dimulai dari Pati. Pati projeknya itu. Berhasil loh di Pati. Berhasil kembangkan. Percobaannya Pati ya. Pati. Nah, tadi pagi saya baru ketemu seseorang dari Pati, Pak. Padahal katanya, sebenarnya itu masalahnya cuma dia agak arogan aja kok. Sebenarnya rakyat nggak terlalu bermasalah sama dia. Katanya begitu. Tapi itu pilot project. Ya, pilot project Pilot ya. project. Kalau di situ bisa, kenapa di semua tempat nggak bisa? Iya. Luar biasa ini loh. Terus kalau gerakan-gerakan tadi itu berhasil, yang menggantikan Prabowo Subianto siapa? Kalau secara konstitusi kan Gibran. Ya. Konstitusi ya, Ya. kan Gibran. Jadi itu target mereka. Iya. Maka saya katakan, Pak Prabowo, kamu hidupmu seperti telur di ujung tanduk. Itu sudah terpenuhi, tinggal ditingkatkan saja. Maka gerakan kita ini bagaimana ini lumpuh. Nah untuk itu, untuk menanamkan kesadaran tentang bahaya Jokowi ini, saya kira buku saya yang pertama itu sudah cukup memberi peringatan ya. Cari dari mana ini orang, anaknya siapa, bapaknya itu, kan itu. Kemudian perlu saya sampaikan lagi apa yang saya temukan di buku Jokowi yang dekam satu itu. Ibunya itu namanya Yap Maiwa. Yaitu Pelan-pelan loh, Pak. Yap Maiwa. Wah, Ya. 3 suku kata Ya. Wah, 3 suku kata Iya. Ya, mewah. Oke. Itu tahun 60 diutus oleh Perdana Menteri Cina untuk datang ke Indonesia untuk membesarkan PKI sebagai organisasi. Tahun berapa tuh, Pak? Tahun 60. Oh. Tahun ini masuknya Ibu ya Maiwa ini. Dia punya keahlian khusus mendidik drum band itu loh. Mendidik mayoretnya gitu loh. Ya itu. Dan ini saya ketemukan data empirisnya sampai ke Blora, karena di Blora ada orang mayoret drum band yang sangat terkenal itu yang dididik di Solo, namanya Daryati. Nanti kita perlu kesana juga untuk merekam jejak Daryati itu, gitu lah. Katanya begitu berhasilnya drum band ini, kalau itu main gitu, nggak ada partai yang bisa menandingi gitu, Pak, dalam hal mengundang massa, gitu. Gitu. Terus jejak lakannya lagi, Yap Maiwa ini kemudian melahirkan orang yang namanya juga itu Michael Bimo. Michael Bimo. Siapa itu? Namanya Michael Bimo siapa tuh? Michael Bimo, Michael Bimo Saputra atau berapa itu? bukan Michael Sinaga. Michael Bimo Putranto. Putranto ya. Bimo Putranto. Bimo Putranto. Ya. Siapa tuh, Pak? Ya itu anaknya Yap Maiwa. Oh, anaknya ya mewah. Dengan suami namanya Insinyur Muhammad Sujadi. Ya toh, dulu Golkar karena kepala DPU Jawa Tengah, kemudian pindah ke PDI. Bu Mega kenal siapa? Insinyur Muhammad Sujadi ini. Muhammad Sujadi. Karena dulu semua yang mendanai kampanye Bu Mega di ex Kariden Solo itu Sujadi itu, gitu loh. Nah, sehingga saya juga mengharapkan nih kalau Bu Mega sampai menyimak ini ya, bantulah saya untuk menginvestigasi ulang, dalam arti direkam dulu. Waktu saya ketemu orang itu direkam supaya saya punya dokumennya. Dulu kan saya bekerja itu cuma pakai catatan tangan gitu-gitu tuh. Ya. Oh ya. Terus foto yang orang yang mirip Jokowi di panggung
kampanye bareng Aidit itu ada dua Pak, Widiatno dan Heru Purnomo, ketangkap kamera semua itu. Nah itu bisa diselidiki sekarang. Jokowi mengakui itu enggak sebagai familinya, Widiatno dan Heru Purnomo. Ya, Itu siapanya Pak Jokowi? pamannya, Oh, pamannya. pamannya. Gitu. Pamannya dalam arti adiknya dari Yak Mewah. Bukan, artinya Jokowi ini kan pengakuannya dia kan dia anaknya Widiatno itu. Widiatno. Ya. Oh, iya. Tapi saya pikir itu bohong. Karena apa? Karena Widiatno ini nggak pernah dihukum PKI karena dia sopirnya Aidit, tetapi mendapat semacam pengampunan dari Pak Harto karena yang disupiri Pak Widiatno itu di samping Aidit juga Yap Maiwanya toh. Ya toh. Yap Maiwa pernah membantu Pak Harto ketika penangkapan Aidit itu. Jadi dia nggak pernah dihukum. Yang sampai dihukum ke Nusa Kambangan Yak Heru Purnomo. Yak Mewah hubungannya dengan Den Aidit apa? Istri. Bukan. Waktu itu Yak Maiwa dapat tugas untuk setelah pemberitaan 65 gagal untuk membawa Aidit ke Cina, Oh. gitu ya. Oh. Tapi itu sudah dipersulit karena sudah diblokir oleh Pak Harto ini, gitu loh ya. Kemudian bahkan dia sepakat untuk menyerahkan Aidit dengan jalan memberitahukan sembunyinya di mana. Itu intel tentara nggak ada yang tahu kalau nggak diberitahu di depan stasiun balapan Solo itu, gitu kan? Yak Mewah itu Ya. memberitahu lokasi persembunyian Ya. Den Aidit Den Aidit. kepada Ya. swasta. Di Solo ini juga. Iya, itulah intinya. Banyak sejarah yang Jadi- kita ini. Nah, Yak Mewah hubungannya dengan Pak Jokowi apa? Nah, Pak Jokowi itu anaknya Yak Maiwa. Ya, Heru Purnomo ini waktu sebelum pemberontakan mengadakan hubungan cinta dengan Yak Maiwa, lahirlah Jokowi. Heru Purnomo. Heru Purnomo itu siapa? Itu yang anak supirnya ini. Oh. Bukan, yang sopirnya itu Widiatno. Widiatno. Widiatno supirnya Heru Purnomo. Sopirnya ini Ini yang kader makin pemuda rakyat. Oh, kader pemuda rakyat menikah dengan Yak Mewah. Tidak menikah, pokoknya punya anak Jokowi gitu aja lah. Oh, Eh, kumpul-kumpul lah, kumpul-kumpul. kok kita disuruh sih menikahnya padahal kan nggak penting itu. Pokoknya punya anak Jokowi. Saya tanya Pak, Ya, kalau- asik. Kalau nikah kan Berarti adanya tidak di KTP. menikah. Nah, Yak Mewah ini tidak menikah dengan Heru Purnomo, ah, tetapi punya anak punya anak bernama. bernama Hari Mulyono itu. Oh, tadi katanya Joko Widodo. Bukan, Joko Widodo kan Heru Purnomo dengan Yak Maiwa. Oh, Joko Widodo anaknya Joko Widodo. Terus dengan istrinya yang pertama Heru Purnomo dengan Sujiatmi itu Sujiatmi, punya anak Hari Mulyono itu. Hari Mulyono. Ya, Oh, Hari Mulyono yang ijazahnya yang dipakai ijazahnya itu. UGM itu. Iya. UGM kalau nggak tahu sejarahnya Hari Mulyono tanya saya deh. Mantap. Wah. Gitu loh. Apa Bu Opa terbuka. Melia mau menjumpai Bambang Tri Nah, Ya, atau cuma podcast internal bergaya arisan? Termasuk Yakub. Ayo, komentar dulu di Sentana. Wah, kalau Dulu Yakub- nih. kalau Yakub mah cuman Sangkal bayaran dulu. doang, Sangkal pengacara dulu. bayaran Ayo, doang. si Manik. ya, Manik-manik itu bilang ini hoax. Ini Nah, yang hoax. saya mau tantang begini Pak James. Ini dari beberapa hari lalu sudah saya tantang semua tapi nggak ada yang jawab. Itu si Salsa Erwina Hutagalung itu, si Jerome Pauline, termasuk Bang Ferry Irwandi saya yakin mau nih ngomongin soal ini. Ini tadi bohong apa gimana? Coba kita cari yuk faktanya di lapangan. Saya udah keliling lapangan termasuk ke rumah Pak Usman ini luar biasa. ada golongan yang lebih moderat berusaha meringankan urusan Heru Purnomo ini mengatakan Heru Purnomo itu apa Hari Mulyono ini sepupunya Jokowi gitu. Tapi kalau saya tidak, adik sekandung karena bapaknya sama. Jadi Oke. Heru Purnomo nggak kawin dengan Yak Mewah, lahir Joko Widodo. Jokowi Heru Purnomo dengan istrinya yang pertama dengan Sujiatmi Sujiatmi ini kawin. lahirlah. Ya itu sebenarnya istrinya itu. Kawin. Istrinya. Dengan Ini Sujiatmi ini iya. lahirlah Hari Hari Mulyono. Mulyono dengan Hidayati dan dua adiknya lagi itu. Oh.
Jadi Joko Widodo sendiri tunggal. Iya. Ya tunggal dalam arti dari ibu yang Iya, itu dari yang satu, mewah. Ya. yang satu ibu satu bapak. Oh, begitu. Tapi Hidayati itu yang menikah dengan Ketua Mahkamah Konstitusi di hari itu, Anwar Usman. Iya. Ya, Yang mengubah putusan MK jadi boleh tuh di bawah umur Jadi Gibran bisa jadi bisa wakil jadi wakil presiden ini. presiden. Ini permainan kayak gini ini sangat gampang bagi orang yang pernah latihan kader partai PKI itu. Hal-hal yang rumit begini tuh bagi mereka nggak. Terus Yak Mewah sekarang di mana? Yak Mewah. Ya memang kan sudah meninggal tahun 2016. Di mana? Dia di Singapura. Oh, meninggalnya dikubur di Singapura. Kalau Yak perlu Mewah. kita investigasi ke Singapura loh, Pak Tismo. Ya. Zaman saya di penjara dulu banyak yang gembar-gembor tuh semua tes DNA. Tapi itu kan cuma ngobrol-ngobrol dok. Ini sekarang yang perlu kita ulang, gitu loh. Tes DNA. Tes DNA dong. Dengan tes DNA kita bisa membuktikan bahwa Hari Mulyono itu masih satu bapak lah minimal. Ya memang satu bapak dengan Jokowi. Kan ini yang diakui Jokowi itu cuma Tapi Hari Mulyono udah almarhum Pak, Bapak. ini kan masih ada kuburnya kan bisa tes DNA. Oh, masih bisa Iya, ya? Bisa dari rambut. Oh iya, Makamnya di makam Iya, Karanganyar. Karanganyar. iya. Apa besok minta ke situ atau apa? Oh, Gudang Rejo. Bisa Lah, tes sekarang- DNA. Oh iya, ya masa kita gali sendiri ntar ini dong marah keluarganya. Ya. Tapi nggak apa-apa. Ya kita nanti rebukan lagi itu biayanya nggak sedikit loh. Iya Kalau juga ya. yang transfer ini Banyak. oke, ya Kita lakukan, tapi izin keluarga Pak selain Gimana? dana. gimana? Izin keluarga. Ya kita maju nggak apa-apa toh. Ya. Izin lurahnya lah. Ya. Sudah mati itu kan bukan anggota keluarganya lagi tapi lurahnya yang Gitu ya. ya. Oke. Lah kalau kita bisa mengecek mentes DNA Heru Purnomo itu terbukti kakak beradik dengan Jokowi, itu kan artinya kebohongan lagi Jokowi. Hari Mulyono. Hari Mulyono dengan Jokowi. Heru Purnomo itu bapaknya. Ya, bapaknya ya. Jokowi. Itu juga masih hidup sekarang. Yang diakui Pak Jokowi bapaknya siapa? Wijiato tadi. Oh, Wijiatno. Ya. Itu yang menyebabkan semua dokumen dia itu kacau. Bapaknya siapa itu? Karena ditulisnya dengan nama lain pula, Noto Maaf, Pak, Miharjo. Diulang lagi Wijiatno itu siapa Wijiatno ini tadinya posisinya? anak dari kakek Jokowi itu yang pertama itu Wijiatno. Hmm. Kedua terus Hari Mulyono. Ketiga namanya lupa saya. Ada. Nomor 2 Heru Purnomo. Dong, kan kakeknya Jokowi, Bukan. Pertama kakeknya Wijiatno itu. kakeknya punya anak nomor 1 Ya Wijiatno. Yang kedua itu namanya Mulyono Herlambang. Mulyono Herlambang. Ya. Yang ketiga itu Heru Purnomo. Heru Purnomo. Yang keempat itu Heru Purnomo itu yang nomor 5 dik yang paling kecil. Ya. Tapi yang lain lupa namanya. Ya. Heru Purnomo yang tadi itu. Iya, Heru Purnomo yang bapaknya Jokowi asli ini adalah adiknya Wijiatno yang Paling kecil. barep itu. Wijiatno itu yang barep, Heru Purnomo itu yang ragil. Gitu loh. Yang paling kecil. Dan ceritanya itu begini. Waktu Wah, ini kita harus buat dia. Harus sketch Berarti dia Pak di Jakarta. waktu Heru Purnomo itu ditahan di Nusa Kambangan kurang lebih setahun, dia pulang. Nah dia kaget kok istrinya diambil sama Wijiatno itu. Ya ampun. Gitu loh. Istrinya diambil Wijiatno. Iya dong. Siapa itu istrinya? Ya, Sujiatmi itu itu. aslinya namanya Jinem. Ya, siapa sumber yang mengatakan Jinem itu? Kakak saya sendiri Bambang Satono. Ini sedangnya asli Jinem A1. Nah, itu. Jadi Sujiatmi ini Nah, harusnya istrinya Heru Purnomo ya. diambil abang kandungnya. Nah itu untuk meredam kemarahan Heru Purnomo itu ditukarlah dengan keponakannya Sujiatmi itu yang namanya Eni, yang kemudian jadi istrinya Heru Purnomo yang baru, punya anak yang namanya itu Dumatno. Oh, yang di foto ijazah itu. Iya. Yang foto ijazah itu. Muter-muter di situ ya. Iya di Watno. Ya ini anaknya namanya Pak Sumarto. Maksudnya gini Pak, pelan-pelan dong. Pak. Ya. Kan? Iya. Heru Purnomo Lagi- mengambil Heru Purnomo itu mengambil istrinya
abangnya namanya Widianto. Widianto yang mengambil istrinya Heru Purnomo. Oh, Widianto, abang kandung dari Heru Purnomo, Ya. mengambil istrinya Heru Heru Purnomo. Purnomo karena Heru Sujatmi. Purnomo masih di Nusa Kambangan. Supaya jangan marah, Ya ditukarlah ditukarlah Eni. dengan Eni. Eni itu ponakannya Bu Sujatmi. Oh, Eni adalah ponakan Ibu Sujatmi. Ya. Jadi menikah dengan Heru Purnomo. Ya, punya anak Dumatno itu. Pak Rismon, Ya, Pak Rismon. Ini ada dua gerakan. Mana yang lebih dulu? Penjenengan gerakannya Sesila, sama gerakannya Nadi Jokowi. Oh iya. Saya sudah kadung diadili, penjenengan belum berhasil menyusun. Oh iya ya. Sampai nanti di Jakarta kita diagramin deh. Masalahnya biar kita tuntut pasal-pasalnya. Makanya Bang Ismol, ini penting sekali untuk Dumatnonya ini bukan Pak? memulihkan ya, untuk memulihkan isi kepala saya itu karena sudah terlalu banyak yang rekamannya. Tapi sebelum Pak Bambang Tri mengcloning isinya ke isi otak saya pelan-pelan Pak. Nanti di sini yang error. Iya. Ya toh, Pak. Tapi Pelan. maklum ya, ini kesempatan saya bicara. Ya, jadi senjata saya ya tinggal bicara ini, terserah. Pak Jokowi mau ngapain? Dumatno Budi Utomo ini caleg di Brebes Kota Tegal. Ya, itu secara politik di Aso Wiranto, Hanura kan? Hanura betul. Nah gitu pemirsa ya, kalau nanti bingung kita buatkan diagramnya nanti. Jadi yang penting adalah rakyat harus mencatat. Kalau dikatakan saya ini fitnah, buat apa? Saya sudah dihukum, sudah selesai. Fitnah lagi itu 5 tahun lebih buat ya. apa? Ya. Gitu loh. Jadi ini murni supaya sejarah ini keluar dan kita nanti kita buktikan dengan bukti-bukti baru. Dan akan sangat mencurigakan ya kalau tiba-tiba setelah podcast ini ada dari orang-orang yang tadi disebut itu makamnya tiba-tiba hilang. Saya kira susah lah. Bapak, ini lah Pak ya, saya sebagai jurnalis nih Ya. misalnya. Nah, mendapatkan data-data itu dengan apa? Dengan cara apa tetap? Wawancara dong ketemu orangnya yang punya data itu. Oh, gitu loh. misalnya salah satunya Uskup Agung Keuskupan Agung Semarang waktu itu namanya Bapak Puja Sumarta. Puja Sumarta Ya. yang berbicara tentang yang Tentang mewah, tadi. mewah. Yang Ya. mewah. Ya, Yang Bapak bilang apa? Dibaptis apa? dibaptis nama yang dibaptis itu masih kecil 5 tahunan itu namanya Hermanus Joko Widodo. Hermanus. Jadi pada saat dibaptis di Keuskupan Semarang, itu yang mewah itu membawa seorang anak kecil usia 5 tahun 4 tahun lah. 5 tahun 4 tahun. Iya. Dan diberikan nama baptis Hermanus Joko Widodo. Tapi yakin itu Joko Widodo yang presiden? Siapa lagi nama yang ada Hermanus Joko Widodo? Bukan Herbertus. Herbertus itu saya nggak tahu. Oh, fiksi itu ya? Iya, benar. iya. Jadi Hermanus. Iya, mungkin itu fiksinya Jokowi sendiri supaya kalau dicek di keuskupan nggak ada nama Herbertus. Oh, Gitu. cicil untuk next. Iya. Siapa yang bilang? Oh, bos. Oke. Enggak, soalnya yang mewah. Ya. Jadi saya sangat interest sekali dengan yang mewah ini. Tadi Pak Bambang Tri mengatakan dia diutus oleh Tiongkok. Ya, Berarti orang Tiongkok ya pasti Tiongkok. datang tahun 60-an, 60, 61 lahir Jokowi. Ya, 61 lahir Jokowi. ya. Langsung Itulah gas hasil, dong. hasil Begitu percintaannya dengan Heru Purnomo. Indonesia. Di Air Purnomo. Adiknya Widianto. Widianto. Widianto itu sebenarnya bujangan Lapo yang barep ini, yang anak pertama ini. Oh, Enggak Pak, jangan bilang jangan aku. Bukan ada yang merasa di sini. Siapa? Siapa? Sorry ya. Kalau yang ngaku bujangan lapuk ada di sono. Oh, iya. Oh, jadi Widianto ini Iya, bujangan lapo. Iya, dan tidak menunjukkan ketertarikan pada wanita gitu loh. Kok ini yang diakui sebagai bapaknya Jokowi itu gimana? Untuk mengaburkan bahwa dia sebenarnya anaknya Heru Jadi Purnomo. ya mewah ini punya misi ke Indonesia ini Iya. membesarkan PKI PKI dengan mengajari apa itu drum band. salah satunya itu. Salah satunya skillnya itu Iya. ya mewah ini. Saya ketemu dengan orang yang menangkap yang mewah itu namanya Mbah Kiman. Gimana? Mbah Kiman ini Oh ya mewah ditangkap ditangkap dong oleh ya oleh orangnya Pak Harto itu, kemudian dilakukan Pak Harto. tapi ya mewah tadi Bapak bilang
memberikan jasa kepada Soeharto untuk memberikan posisi ID. Iya, itu kan sebelumnya ditangkap dulu terus Oh, Ya, sebelumnya untuk Yak dipaksa Mewah memberitahu. ditangkap sehingga memberitahu Di mana posisi persediaan DNID. Posisi DNID. Jadi hubungan antara DNID dengan Yak Mewah ini apa? Nggak ada hubungan percintaan? Iya, lama-lama punya percintaan. Ini belum ketemu siapa anaknya ini. Anaknya Yak Mewah dengan DNID. DNID. Tapi Tapi yang pasti bukan saya. tapi Uskup Puja Sumatra menegaskan Saya tegas, punya orang tua yang jelas soalnya. Masalahnya Bang Rismon ini amuba. ya tegas Asli mengatakan muka bata. waktu datang ke Usupan itu ngomong saya ini istrinya ID gitu. Dalam keadaan dia sudah mengandung. Tuh katanya Bang Jahat Tulang Janis suruh irit katanya. Nah, Nanti Pak. nanti lah ya. Iya, Biar kita buka nanti siapa anak di dalam kandungannya Yak Mewah itu. Ya, dan sebentar izinkan saya ngomong sama Pak Osman ini. Saya minta doa restu Pak. Akan saya buka lagi yang soal silsilah itu gitu loh. Dengan saya temui lagi sumber-sumbernya yang masih ada gitu dan data-data yang mungkin masih ada di Keuskupan Agung Semarang itu gitu. Tidak ada maksud lain. Ini sudah nggak ada urusannya dengan Jokowi, urusannya dengan sejarah gitu. Kalau saya mengendaki diadilinya Jokowi itu untuk membongkar persekongkolan jahat antara Jokowi dengan beberapa pengkhianat, terutama oligarki kapital, juga persekongkolan Jokowi dengan negara asing, khususnya Cina sama Amerika. Itu harus dibongkar semua. Ya. Kalau Pak Jokowi ingin yang terlibat itu bukan dirinya sendiri, karena selama ini yang saya awasi, yang amati, kan semua fokusnya seakan-akan yang salah itu Jokowi Doang. ya. Padahal itu luar biasa. Ini harus dibongkar Pak Jokowi supaya menjadi catatan bagi kita agar ke depan nanti tidak mengalami seperti apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Dan akhirnya dia kan kesian juga sekarang. Ya, Akhirnya keluar rumah juga udah jarang-jarang. ya. Bahkan kalau Pak Jokowi siap untuk itu, saya akan mendampingi Pak Jokowi. Tak bantu Pak Jokowi. Ya, kita juga sebenarnya pengen membantu Pak Jokowi kalau memang ini Bongkar otaknya semua. bukan dia ya. Ya, kita bongkar Dan ini semua. ada otaknya yang lebih besar lagi. Ya. Ya kita harus hajar demi kemajuan Indonesia. Untuk menjadi ini Iya. bahan agar kita di dalam bermasyarakat berbangsa dan bernegara tidak terjadi lagi seperti pada waktu Jokowi menjadi presiden. Ya. Tanpa dibongkar itu kita akan meraba-raba. Kadang-kadang menuduh sesuatu yang belum tepat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di era Pak Prabowo ini, kekuatan Amerika sama Cina ini masih kuat sekali. Imbang lah. Ya, kalau Amerika itu hanya ingin mencari keuntungan di Indonesia, ekonomi pertama. Tapi dengan cara yang kurang bagus, itu mengadu domba di antara kita. Kalau Cina enggak, Cina tidak pernah mengganggu atau mengadu domba di antara kita, enggak pernah. Tapi Cina ini punya agenda khusus yang namanya jalur sutra maritim. Ini harus sukses. Apapun yang diminta oleh siapapun akan dipenuhi oleh Cina, asalkan jalur sutra maritim ini berhasil. Terbangun. Ya. Karena apa? Agenda Cina itu ingin menguasai dunia, tapi di dalam dunia perdagangan. Jadi perdagangan semua ini harus kekuatannya ada pada Cina. Maka itu yang dimainkan. Saya melihat kelemahan ya mengenai apa itu kita yang dibuka karpet merah oleh Pak Jokowi untuk mensukseskan jalur sutra ini sudah kelewat batas. Ya. Ini sudah aneksasi, yaitu perampokan tanah-tanah rakyat. Ini yang tidak boleh terjadi. Yang di Pulau Batam. Ya, yang tapi di- apakah Cina merasa aku melanggar undang-undang? Enggak. Karena sudah diberi karpet merah oleh Pak Jokowi, sudah dilindungi oleh undang-undang, oleh peraturan, oleh sebagainya. Oleh Pak Prabowo nanti, jalur sutra silahkan disukseskan. Saya sepakat. Tapi jangan ada potensi menjajah. Ya. Jangan ada potensi menguasai wilayah. Jangan ada potensi mentransfer penduduk. Wah, katanya di Morowali itu Sudah sudah seperti Beijing kedua, ya, sudah beranak susu. anak cucu. Iya. Ya.
Kalau tidak ada potensi itu, maka jalur sutra ini sangat menguntungkan bagi kita, terutama yang yang bertempat tinggal di pesisir. Ya. Tetap itu harus kita. Nggak digaji. Maka yang saya katakan tadi mungkin kurang mendengar, ya, ada renegosiasi antara Pak Prabowo dengan Cina. Jalur sutra tak sukseskan, tapi ini harus diperbaiki. Syaratnya. Ya, perbaiki. Kalau itu tidak kamu perbaiki, saya tidak membuka pintu. Kamu boleh lewat Indonesia. Tidak mungkin, karena dia harus melewat Indonesia lewat Selat Malaka. Parlemen yang sudah diberi tugas untuk kontrol pemerintah sudah bungkem semua. Nggak berani ngomong. Karena apa? Dia sudah terjebak dalam masalah korupsi. Kalau kamu tidak manut sama saya Jokowi, gitu, kamu tak kasih rompi. Kayak Tom Lembong. Maka Setia parlemen, Novanto. maka parlemen DPR RI dia tutup mata, tutup telinga. Dan yang penting aku aman. Apalagi sampai aman dia juga mendapat upeti, mendapat dana. Maka dibiarkan. Nah, kemudian untuk menghadapi Amerika, yang paling bahaya ini kalau bagi Pak Prabowo ya, untuk menghadapi Cina gampang lah, renegosiasi. Ya, kita tinjau lagi undang-undang. Tapi menghadapi Amerika ini dia pakai cara yang lain. Bagi saya dia mengorbankan diri. Yang mengenai tadi 0%, kemudian menjual apa itu data. Ini memang kalau Amerika tidak dipenuhi, Amerika punya potensi untuk menggoyang Pak Prabowo. Tapi kan juga di samping Pak Prabowo memberikan kebebasan 0%, ya, kemudian dari Cina sendiri kalau masuk langsung ke Amerika pastinya kan mahal, mungkin 32%. Maka Cina punya agenda yang namanya transshipment, itu transit. Maksudnya apa? Kapalnya Cina berhenti di tengah laut. Barang-barangnya Cina nanti diterima oleh kita. Apa itu? Serah terimanya di tengah laut. Di tengah laut. Kemudian dikasih label Indonesia, masuk ke Cina, pajaknya cuma 19, ke Amerika 19%. Nah di sini kita dapat keuntungan. Cina nih langsung nanggur Amerika 32%. Kalau Indonesia mau 1% deh, kita untung. Masih ada margin yang bisa dikelola. Ya, itu satu. Kemudian Jangan sampai Donald Trump nonton ini. ya, Donald Trump supir Sentana ya Pak ya. kemudian ada kemungkinan juga negara lain berbondong-bondong berinvestasi di Indonesia, bikin pabrik. Itu bisa menyerap tenaga yang luar biasa. Dulu kan jadinya Pak Jokowi itu. Ya, tapi berpandai kalau Pak Jokowi kan menguntungkan mereka. Iya. Cina. Kalau nanti enggak, perjanjiannya enggak. Aku harus untung. Ya. Ini harus untung. Supaya rakyat Ya. kita juga dapat ya. Jadi kita memang dirugikan di satu pihak, tapi kita juga bisa mengikuti keuntungan itu. Kemudian ada agenda lagi yang paling bahaya. 5 agenda terbuka Cina. Ada yang bisa membaca? Belum. Penjelasan dapat? Belum, Pak. Belum. Ya. Nah, Terlalu sibuk menganalisa ijazah dia. itu dunia saya. Maka saya kalau sudah punya ide, ayo menang-menangan argumen. Ya. Kalau belum puas dengan saya, mari khusus. Dengan Ya. saya. Tapi jangan pakai nalarnya sendiri. Iya. Jangan. Iya. Kalau dengan saya tidak mau. Harus fakta sama logika. Ya. Kalau pakai analisa asumsi tentunya tak dengarkan saja. Pada saat Pak Jokowi, tujuan kami memutus mata rantai rezim. Ya. Tapi ini sudah habis cerita itu. Kalau itu konsepnya komplit, tapi yang ini belum komplit, maka saya minta pada penjelengan, nanti tak kirim. Saya minta masukan. Tak kirim teman-teman Jakarta juga. Apa yang harus kami lakukan? Kami belum punya konsepnya, Pak. Tujuannya sudah, konsep pengarah ke situ kami belum punya. Maka saya minta bantuan penjelengan untuk menuju itu apa yang harus kami lakukan. Pak Sutoyo sudah kasih masukan bagus. Pak siapa? Pak Sutoyo Abadi. Ya. Pak Sutoyo Semarang. Nah, Usman, kunci utama kembali di 45. Salib, betul itu kuncinya. Ada koordinasi gerakan. Walaupun tidak menjadi satu, ada koordinasi. Dan kita tidak boleh saling mengoreksi, mencemooh,
sesama orang pergerakan. Itu yang saya jaga. Maka di dalam menyikapi gerakan 25 sampai dengan ini, saya tidak mendiskreditkan gerakan, Ya. tidak kan. Karena itu juga pernah kami lakukan. Iya. Yang kami lakukan. Saya juga pernah melakukan seperti itu. Bahkan saya pengalaman menculik itu 3 kali ya. Menculik orang 3 kali saya. Yang satu direktur pabrik gula, Sragen. Kami culik. Mbak dia apa-apain kamu? Enggak. Kemudian dinaikkan jeep terbuka, lalu koruptor, lilingkan kota Sragen. Aku koruptor. Itu bukan menculik, memamerkan malah ya. Jangan-jangan Nepal niru itu Pak. Ditelanjangin di sungai. Karena dia dibebaskan oleh pengadilan, Ya. Pak hancurkan kantor pengadilan Sragen. Rembuk. Wah. Habis itu saya dapat panggilan akan ditahan di CPM. Saya ke Jakarta, jumpa pers, berikan semua. Kemudian sowan Pak Hugeng, dikasih teruskan persoalan adik-adik. Sampai di Solo tak bawa ke CPM, ada titipan dari Pak Hugeng. Wah Pak Usman kamu licik ya. Ya jadi ditangkap. Tunggu Pak, biar ini anak-anak muda Gen Z pada tahu. Pak Hugeng itu siapa sih? Kapolri. Kapolri Tahun waktu itu 67 sebenarnya. Kapolri yang paling jujur, Paling jujur. yang paling Ya. miskin. Ya. Ya, kira-kira kalau kita sekarang pengen ketemu Kapolri bisa nggak Pak? Susah nggak? Ya, kalau Yang saya sekarang ini. kalau saya gampang. Oh, Dia yang butuh saya. Kapolri dulu Pak ya. Ada yang sekarang. Kapolri yang sekarang. Pak Usman, bagaimana supaya tidak digusur? Pak Sigit ya. Pak Sigit, kalau kepentingannya gitu, Pak Usman, tolong dibantu supaya saya tidak diganti. Paling dia ngomongnya seperti itu. Waduh, perlu diganti padahal itu. Nah, dia minta tolongnya saya tuh jangan sampai diganti. Itu. Yang kedua, Ketua DPRD Karanganyar masih pimpin rapat paripurna karena dia indikasi PKI, tak ambil, culik, masih pimpin rapat, culik serahkan ke aparat kami. Dulu. Ya, Itu juga bukan menculik sih, menyerahkan kepada yang berwajib itu kan bagus Pak. bagus ya. Bagus, bukan menculik. Kemudian yang ketiga, Wali Kota Solo. Jokowi. Bukan, Wali Kota Bukan, Wali Kota Solo zaman lain. Kusnandar. Kusnandar. Saya membantu teman-teman RPKAD. Waktu itu namanya kan RPKAD. Pak Usman, saya dapat tugas komandan untuk menculik Wali Kota Solo. Saya dibantu Pak Usman, siap bantu. Apa yang harus kami lakukan? Pak Usman harus gini-gini. Sudah. Utoya Ramlan itu Pak? Ya, Utoya Ramlan itu? bukan Kusnandar. Setelah Utoya Kusnandar. Ramlan? Sudah. Kolonel Kusnandar. Kolonel Kusnandar. Dari CPM dia. Itu kenapa diculik Pak? Untuk latihan RPKAD. Oh latihan. Latihan menculik. Oh tapi real gitu. Waduh. latihan menculik wali kota benar. Sama saya. Berdua. Wah, saya jadi keringat dingin nih. Besok saya jangan diculik ya guys. Ya. Sama Pak Usman. Ya.